Dari botol itu kan variasi jenisnya kan banyak sekali. Ya, betul. Kemudian dari segi biaya kan lebih hemat. Satu buka botol itu semua ini idenya Wunleng, Silangan, sama Bulensi. Kalau untuk buka botol memang wajib nih pakai gerindas. Ya? Kalau tidak pakai gerindas saya kira nanti. Halo, selamat pagi kerabat sekalian. Jumpa lagi di channel Ingat Anggrek. Kali ini saya berkunjung ke tempat Pak Hanung ya, salah satu kerabat penghobi dan pembudidaya anggrek di daerah Bantul. Nah, di sini nanti kita akan melihat cara beliau merawat dan membudidayakan anggrek yang ada di kebun beliau ini. Oke, ikuti ya perjalanan kita hari ini. Halo, selamat pagi Pak Hanung. Pagi Mas Rianto. Oh ya. Sehat Mas Rianto? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sudah mau menerima saya berkunjung ke sini, nggih. Oke, Pak Hanung, ini kalau kebunnya Pak Hanung ini ada di daerah mana, nggih? Bisa jelaskan? Kalau saya ini di kelurahannya Wijirejo, dusunnya Bajang. Oh, gitu. Dusunnya Bajang. Kalau kecamatannya kita di Kecamatan Pandak. Pandak, Bantul ya. Bantul, Oke, nah di kebun yang ini kan banyak sekali anggrek-anggrek yang dibudidayakan dan masih kecil-kecil. Ini memang dari buka botol atau bagaimana, Pak? Kami dari buka botol, Mas Rianto. Oh, jadi gitu. memang kita dari pembibitan sampai dengan dewasa kita pelihara. Oke, nah ini saya perlihatkan ya daerah sini. Ini rata-rata hasil dari buka botol beliau yang memang masih kecil-kecil. Nah, sepanjang mata memandang isinya bibit-bibit anggrek. Ini macam-macam ID-nya. Nah, Pak Hanung bisa diceritakan kenapa Pak Hanung lebih tertarik untuk budidaya anggrek dari botol? Jadi gini Mas Rianto, dari botol itu kan variasi jenisnya kan banyak sekali. Ya, betul. Kemudian dari segi biaya kan lebih hemat, artinya lebih murah. Gitu. Berarti ada dua hal utama. Pertama, kita bisa dapat berbagai ID yang beraneka macam. Kemudian yang kedua, secara budget dia lebih murah ya. Kalau kok bisa dibilang lebih murah itu perhitungannya seperti apa, Pak Hanung? Jadi kalau kita beli bibit ya seedling itu kan rata-rata di harga sekitar 15.000 per biji, ya, 15.000. Paling murah ya 12.500 itu per bijinya. Kalau kita beli botol kan botol itu sekitar 80.000, paling murah lah itu 80.000 per botol kan isi 30. Kalau istilahnya yang hidup 20 itu kan per bijinya hanya dihitungnya 4.000. Ya, jadi kalau dihitung secara matematis, kenapa Pak Hanung lebih suka buka botol? Karena memang kalau dihitung-hitung akhirnya per plannya jadi murah sekali ya Pak ya? Ya, sekitar 4.000 per tanaman yang di dalam botol Mas Rianto. Nah, kalau mulai buka botol itu sebenarnya udah dimulai berapa lama Pak Hanung? Kalau saya buka botol itu mulai 2021 Mas Rianto. Sekarang 2025 berarti sekitar 4 tahun ya. Oke, jadi ini saya perlihatkan. Nah, ini sebetulnya juga hasil dari buka botolnya juga, tapi ukurannya sudah agak lumayan besar, remaja. Nah, balik lagi ke ini Pak. Nah, untuk buka botol ini banyak sekali kerabat pecinta anggrek itu bilangnya gini, buka botol itu susah ya. Emang sesusah itu atau bagaimana sebetulnya? Jadi memang kan untuk pemula kan memang perlu belajar Ya, belajar. Sekarang bisa banyak tutorial di YouTube atau di media sosial kan sudah banyak tutorialnya. Saya hanya mengikuti itu saja. Cuma yang jadi kata kunci memang copy paste itu tidak bisa disamakan dengan tutorial yang ada di YouTube. Jadi memang kan tiap daerah punya kondisi ini ya, yang berbeda-beda cuaca yang berbeda-beda.
penanganan yang berbeda. Tapi pada prinsipnya belajar dari YouTube dan media sosial lainnya itu apa sih? Ya, Menjadi dasar. sebagai tambahan ilmu lah ya. Oke. Nah, kalau menurut pengalaman Pak Anung, seperti kata Pak Anung kan setiap daerah, setiap tempat itu bisa berbeda-beda. Ya. Nah, kalau di sini best practice-nya sampai Pak Anung merasa, buka botol tuh harus ada beberapa hal harus dipersiapkan supaya berhasil. Itu kira-kira apa saja, Pak? Jadi kalau kuncinya kan sebenarnya di media tanam. Media tanam. Media tanam ini kalau lihat. di tempat saya ini yang saya pakai ini kan mos hitam, Mas Rianto. Mos hitam itu akar kadaka itu bukan ya? Kalau gitu. mos hitam ya akar kadaka lah. Kalau ini mos hitam seperti ini kan apa sih? Harus memang benar-benar medianya itu karena untuk nanam bibit itu harus steril. Steril. Nah, cara mensterilkannya seperti apa? Jadi kalau Pak Anung? Kita masak atau kita godok. Digodok, direbus ya. Direbus. Ya, betul, direbus. Kita rebus terlebih dahulu supaya steril medianya. Oke, jadi hal pertama adalah siapkan media berupa akar kadaka. Tapi kadang ada yang pakai mos putih itu bagus juga nggak? Bagus juga, Anji. Cuma kalau di tempat saya memang saya mencoba mos putih dan ini mos hitam atau akar kadakanya lebih cocok di tempat kita ini mos hitam. Mos hitam. Oke, berarti media tanam di sini pakai mos hitam, kemudian untuk mensterilkannya direbus dulu. Direbus. Oke. Setelah itu apa lagi yang perlu dipersiapkan, Pak? Jadi yang perlu dipersiapkan itu pemilihan bibit nih. Pemilihan bibit itu sangat penting. Jadi memang kalau kita bibitnya sudah mendapatkan bibit-bibit yang bagus, itu insya Allah nanti aklimatisasinya itu lebih gampang. Artinya nanti ditanamnya itu tidak banyak rewelnya. Kalau dari sekian banyak ini, yang menurut Pak Hanung salah satu contoh yang bibitnya bagus sehingga perkembangannya bisa optimal itu seperti apa? Bisa diperlihatkan? Jadi kalau yang bibit-bibit bagus, yang misalnya model seperti ini. Ini kan hampir hidup semua. Satu buka botol itu semua ini idenya Wunleng, silangan sama Wulensi. Wunleng disilang dengan Wulensi. Ini termasuk yang bibitnya bagus, jadi bisa hidup semuanya. Tapi memang kadang-kadang memang ada beberapa botol yang memang daya hidupnya itu sulit. Menurut saya aklimatisasinya sulit. Seperti saya pernah ngaklim perkantum itu daya hidupnya sedikit. Gitu. Dan saya pernah ngaklim beberapa kali Imelda Marina Mas Agung itu kok susah daya hidupnya juga susah. Ya, makanya Imelda itu juga harganya cukup mahal karena susah untuk ini ya, beberapa budidayanya agak kesusahan. Oke, berarti yang pertama tadi medianya, kemudian bibitnya yang berkualitas. Selanjutnya apa lagi, Pak? Yang perlu dipersiapkan sebenarnya adalah terkait dengan perawatannya. Perawatan itu terkait nanti dengan penyiraman, kemudian pengendalian hama. Karena kunci suksesnya istilahnya pembudidayaan anggrek itu sebenarnya kunci suksesnya ada di ini, pengendalian hama. Pengendalian hama. Jadi kalau bibit-bibit seperti ini biasanya hama yang paling utama apa, Pak? Kalau di anggrek itu biasanya itu terkait dengan masalah jamur. Yang sering banyak menyebabkan busuk itu jamur, bakteri. Itu yang paling mematikan sebenarnya jamur dan bakteri itu. Kalau misalnya kena serangga seperti tungo dan lain sebagainya itu masih bisa diobati. Tapi kalau kena bakteri itu yang agak susah. Itu biasanya busuk di batang itu yang paling ini. Nah, jadi agar kerabat juga tahu, bibit botol itu kan hasil dari lab kultur jaringan ya. Dia di dalam lab itu kan steril. Nah, ketika keluar, maka dia akan kontak dengan lingkungan sekitar yang berbagai macam isinya. Nah, maka dia menjadi rawan. Untuk pengendaliannya biasanya seperti apa, Pak? Jadi kalau di kebun ini itu untuk fungisida itu rutin, Mas. Jadi 1 minggu sekali itu rutin dengan rollingan
sistem rolling. Jadi kami menerapkan tidak satu atau dua jenis fungisida, tapi ada beberapa bermacam-macam dan kita rollingkan. Ada kita pakai yang kontak dan kita kombinasi dengan sistemik itu memang kita tujuannya di rolling kenapa Pak? Jadi supaya ini jamur, bakteri itu tidak resisten. Jadi kalau kita terus-menerus pakai itu kan lama-lama kebal ya? Kebal, jadi resisten, jadi kebal. Oke, jadi itu. Nah, kan ada juga yang tanya, kalau sudah buka botol itu penempatannya yang benar seperti apa nggih? Karena banyak yang bilang, wah udah ditanam belum berapa lama dia mati karena kepanasan atau kehujanan. Gimana sebetulnya? Jadi sebenarnya untuk pemula yang buka botol itu kan kadang-kadang penyiramannya. Gitu. Penyiramannya itu intensitasnya terlalu sering, penempatannya mungkin tempatnya terlalu teduh, disiramnya tiap hari lah, itu yang kadang-kadang itu busuk. Atau kadang-kadang begitu 1 hari ditanam kemudian disemprot pupuk, akar belum jalan, anggrek baru mulai ditanam, karena terlalu senang langsung aplikasi pupuk, padahal baru umur 1-2 hari, anggrek belum siap untuk menerima istilahnya suplemen makanan yang dari pupuk. Biasanya nanti bahasa Jawanya tuh apa ya, melonyot. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Karena ini kelebihan unsur nitrogen. Panas kan itu untuk tanaman. Nah, kalau untuk buka botol Pak, untuk greenhouse itu sebenarnya wajib atau opsional? Kalau untuk buka botol memang wajib nih pakai greenhouse. Ya? Kalau tidak pakai greenhouse saya kira nanti faktor terutama kalau musim penghujan gitu, kita kena hujan langsung yang asamnya tinggi, nitrogennya tinggi itu kan gampang busuk Mas. Oke, jadi kalau di tempatnya Pak Anung saya perlihatkan untuk greenhouse-nya yang khusus pembibitan keluar botol itu seperti ini. Nah, atasnya menggunakan apa Pak? Kita atasnya UV dan bawahnya kita kasih paranet yang ya. Ini yang 85%. Ini 85% ya Pak ya? Nah kita bedakan antara yang bibit dengan yang sudah remaja dan dewasa, ini kita bedakan. Oke, nah selanjutnya boleh dikasih contoh nggak Pak? Ini umur anggreknya ini variasinya itu dari berapa lama sampai berapa lama? Jadi kalau ini Mas Rianto, ini segini ini kurang lebih ini 6 bulan. 6 bulan baru segini 6 bulan, ini baru segini. ID-nya apa ini? Mohon maaf. ID-nya ini Arya Wiraraja ini. Arya Wiraraja selama Stratiotes. Nah, 6 bulan seperti ini ya. Jadi kerabat kalau beli seedling kok masih kecil harga 20.000. Lah nunggunya itu 6 bulan. 6 bulan seperti ini. Kalau yang ini sekitar 1 bulanan ini. Ini 1 bulan. Saya mendekat sini aja. Masih kecil sekali. Imut-imut. Itu masih saya tray yang 128 itu. Yang satu tray sih 128. Nanti biasanya kalau sudah agak besar saya pindah ke tray yang ukuran 72. Nanti kita pindah lagi ke ukuran yang tray ukuran 50 gitu. 50. Jadi kalau bertahap memang kalau kecil-kecil medianya terlalu banyak, langsung kita tray 50, banyak busuknya. Gitu. Jadi makin banyak media itu makin punya potensi untuk busuk. Nah, ini salah satu info yang kita dapatkan di tempat Pak Pak Anung. Kalau di tempatnya Pak Anung, nah ini sekali lagi disclaimer, ini adalah yang dilakukan Pak Anung dan dianggap berhasil. Kalau masih kecil, pertama kali buka, cukup pakai tray yang minimal 128 untuk menghindari resiko busuk. Nah, nanti kalau sudah agak membesar, itu bisa dipindah ke tray 72, 50, dan seterusnya ya Pak ya. Oke, nah ini saya lihat kok ada yang sudah dipindah ke softpot, ini apa ini? Jadi ini Shiraishi. Ini memang jenis Dendrobium, tetapi kok saya ngerawatnya kok agak susah. Ini coba ini saya pindah ke dalam softpot dan ini mau saya coba untuk menggunakan nanti pupuk yang slow release ya. Kayak smoker kayak gitu ya. Itu nanti saya coba kok pertumbuhannya di sini kok lebih lambat. Namanya saya tadi menyampaikan memang pertumbuhan anggrek itu tidak
bisa seragam. Jadi kadang ada yang bibitnya itu cepat besar, ada yang apa nggih, perlakuannya sama tapi pertumbuhannya lambat. Nah, Iya, itu betul memang betul. anggrek itu punya karakteristik seperti itu kan. Iya, karena kayak anak kita aja, Nggih, kita punya anak 3 atau 2 itu satu dengan lainnya beda-beda. beda-beda. Nggih, jadi memang tidak bisa sama. Oke, nah Nggih. untuk yang tentang pembibitan anggrek di botol ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Hanung? Nggih, nek saya kalau mau coba belajar Mhm. itu memang napa nggih, jangan takut untuk gagal. Oh Saya ya. pun waktu 2021 nanam itu pun Mhm. juga mengalami kegagalan. Oh gitu, Nggih, nggak langsung berhasil nggak seperti ini. langsung berhasil kan memang perlu napa nggih, beberapa kali ini baru nanti akan menemukan formula yang tepat menurut kita. Jadi Oke. memang seperti itu. Jadi gitu kerabat, pembahasan kita tentang buka botol, pastinya masih banyak hal yang bisa kita bahas. Jadi kalau kerabat suatu saat tertarik untuk belajar buka botol seperti Pak Hanung, Pak Hanung tuh sebenarnya sangat terbuka untuk diskusi ya Pak ya. Nggih, monggo belajar di tempat kami Oke. boleh. Nah nanti kalau suatu saat yang pengen belajar, rumahnya kok kebetulan dekat-dekat sini di Bantul atau Jogja sekitarnya, Pak Hanung sangat terbuka untuk belajar bersama. Oke, segitu pembahasan kita tentang proses budidaya anggrek dari buka botol. Terima kasih.